dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. pesantren? Sehat, syukur Ini baik. mau nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Dan juga dikaruniai kesabaran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali ya di program live interaktif Tarbiyah Islamiyah bersama Al-Ustadz Nafi' Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Dan saat ini Al-Ustadz berada di posisi di Temanggung, Jawa Tengah. Nah, dan sekarang saya di Jakarta. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya di program ini ya di 021 212 32333. Kami ulang ya, 021 212 32333. Nah, itu nomor teleponnya, kami tunggu teleponnya. Baiklah, untuk itu kita tidak berpanjang lebar, langsung kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi' Zainuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Mas Pongki dan ikhwah di studio juga sehat-sehat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah. Kami berterima kasih bahwa antum masih meluangkan waktu di tengah kesibukan antum di memimpin pasukan dan sekolah yang ada di Temanggung itu. Dan kita diberikan waktu untuk menuangkan istilahnya seperti mengutarakan beberapa keluhan para pemirsa yang masuk ke dalam dewanfatwa.com di wilayah di ranah pertanyaan nih Ustadz. Dan semoga Allah berikan antum keberkahan atas ilmu dan keberkahan atas waktu yang diberikan kepada antum. Dan semoga tetap bisa membantu kami dalam menjawab para pemirsa ini yang macam-macam isinya. Begitu. Yakumullah. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustadz. Ya Ustadz, sebagai pembuka di acara sore hari ini kami ada sedikit spesial Ustadz terkait mengenai momentum yang sedang kita jalani ya di antara tanggal akhir Desember ini Ustadz dan menjelang tahun baru Masehi ya. Kita saya teman-teman di sini juga teman-teman yang menyaksikan acara ini tentunya semoga insya Allah membutuhkan nasihat dari antum terkait yang sedang trending, yaitu adalah mengucapkan selamat tahun baru gitu ya, selamat tahun baru. Penting nggak sih seperti itu? Dan buat mereka yang terjebak dalam acara itu, dalam kemeriahannya juga tentunya kalau meriah pasti pakai dana ya, pakai budget ya Ustadz. Nah, mohon kami diberi nasihat Ustadz, apa yang sebaiknya kita lakukan, kita yang terutama yang hidup di kota besar begitu Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz, tafadhal masyarah. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala khairil bashari wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alihi al-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, sekarang ini kita berada di sebuah penghujung tahun dari tahun miladiyah ya. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala mempergantikan antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Kaum muslimin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang bernama waktu. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bahkan mereka para sahabat disifati oleh Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala sebagai suatu kaum yang lebih kikir untuk mengeluarkan waktunya pada sesuatu yang tiada guna
ketimbang mereka harus mengeluarkan dirham-dirhamnya. Begitu berharga waktu itu di dalam hati para sahabat ridwanu alaihim ajma'in, dan mereka mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu tersebut adalah sebuah nikmat yang mestinya dipenuhi dengan ibadah dan ketaatan kepadanya. Al-Hasan al-Basri juga mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Wahai ibnu Adam, sesungguhnya kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Setiap berlalu satu hari, maka berlalu sebagian dari dirimu. Di dalam literatur keislaman, pergantian waktu itu sesungguhnya kita selalu mengingat akan jasa besar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menjadikan pergantian tahun di dalam bulan-bulan keislaman dalam kalender Hijriyah. Kemudian sekarang ini kita juga berada di penghujung tahun, yaitu tahun Miladiyah. Ya. Para sahabat tidak melakukan sesuatu untuk merayakan pergantian Hijriyah, apalagi pergantian Miladiyah. Sehingga kaum muslimin mesti menyadari akan keteladanan para sahabat, bagaimana mereka sangat menghargai waktu, mereka sangat mementingkan untuk mengisi waktu dengan amalan-amalan ketaatan, namun mereka juga telah memberikan kepada kita contoh bahwa dalam pergantian tahun, dalam pergantian waktu itu tidak digunakan dalam bentuk perayaan-perayaan tertentu. Apalagi apa yang mereka lakukan saat itu adalah merupakan kesepakatan di antara para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Sehingga di dalam hal ini marilah kita melihat firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya selain surat Al-Asr, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, semacam perbuatan dan perkataan yang merupakan kedustaan, az-zur, ya. Wa idza marru bil lagwi, dan apabila mereka melewati sesuatu yang tiada guna, maka mereka melaluinya dengan kemuliaan. Dikatakan di dalam sebagian tafsir ayat ini, seperti disebutkan oleh Mujahid rahimahullahu ta'ala, innaha a'yadu al-musyrikin, bahwa yang dimaksudkan dengan az-zur di dalam ayat tersebut adalah a'yad, perayaan-perayaan orang-orang musyrik. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya, wajh dilalah dari ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang yang tidak hadir dalam perayaan-perayaan, peringatan-peringatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hanya datang, hanya menyaksikan, hanya mendengarkan, ya. Itu adalah sesuatu yang masuk di dalam kategori yashhaduna zur. Bagaimana kalau lebih dari itu? Menyepakati jelas adalah perbuatan yang tidak terpuji dalam kategori syariat.
dan ini adalah berkaitan dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatur yang demikian itu, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tatkala beliau datang ke Madinah, mereka sedang bermain-main kebiasaan adat yang berupa perayaan-perayaan yang sudah ada sebelumnya. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan sesuatu yang menggantikan semua itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma." Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari keduanya, yaitu menggantikannya dengan Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Perayaan di hari Adha dan perayaan di hari Fitr. Apa yang kita fahami dari hadis ini, yaitu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggantikan adat kebiasaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjukkan dengan adat kebiasaan yang merupakan syukur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perayaan pada hari Al-Adha dan hari Al-Fitr, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Oleh karenanya maka kita mendapatkan pelajaran penting dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang diganti itu berarti mestinya ditinggalkan, karena tidak masuk dalam kategori penggantian apabila yang diganti masih dilakukan. Dan kalau kita kembali kepada ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, ya, bahwa kita tidak ikut serta di dalam perayaan dan ikut serta di dalam apa yang disebut di dalam istilah ini sebagai Id yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Oleh karenanya seorang muslim mestinya berpikir tentang apa yang akan dia katakan, berpikir tentang apa yang akan dia lakukan, berpikir tentang apa yang bisa jadi akan mempengaruhi keyakinannya. Dan cukuplah ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para ulama tadi untuk kita tetap berada di dalam keyakinan kita, tetap beridentitas sebagai seorang muslim, ya, dan kita tetap meyakini bahwa apa yang telah Allah gantikan kepada kita itu adalah yang lebih baik, ya. Sebagai penutup dari hal yang ditanyakan berkaitan dengan Idul Milad, ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, iyyakum waratanati al-a'ajim wa an tadkhulu ala a'yadi al-musyrikin, ya. Hendaklah kalian menjauhi dari apa yang dilakukan oleh orang-orang ajam, ya, di dalam masalah lisan saja, ya, kita tetap harus berpegang teguh untuk mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, maka kita pun mengagungkannya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memperingatkan agar kita tidak ikut serta di dalam ayat, yaitu perayaan-perayaan orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik. Maka cukuplah, ya,
kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang dinasihatkan oleh Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan berusahalah untuk tidak ikut serta di dalam hal-hal yang mungkin akan menyeret kita di dalam kemaksiatan. Ya, kadang-kadang di hari-hari yang seharusnya maksudnya adalah mensyukuri waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, malah orang terseret ke dalam mengisi waktu dengan perbuatan-perbuatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum berkata, sebelum berbuat, ya, hendaklah kita melakukan muhasabah, apakah kata-kata kita, perbuatan kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jika diridhai, maka lakukanlah, ya, sepengetahuan apa yang kita fahami dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika itu adalah perkataan atau perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ridha Allah lebih kita dahulukan dari keridhaan siapapun. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas wajangan antum yang sangat detail, yang semoga kita bisa dapat mengambil ibrahnya dari apa yang antum sampaikan. Kita dalam hal ini ada saya, teman-teman dan semua pemirsa yang menyaksikan acara ini. Barakallahu fik. Ustaz, bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama, Ustaz? Na'am biidznillah taala. Siap, bismillah. Pertanyaan pertama coba kita ajukan dari Meila, Ustaz. Meila di Tasikmalaya, Indonesia, Jawa Barat ya. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nafi, izin bertanya Ustaz. Ustaz, apakah benar perkataan seperti ini bahwa sesungguhnya seorang adik itu adalah tanggung jawab kakak-kakaknya setelah kedua orang tuanya meninggal? Nah, apakah perkataan ini sesuai dengan syariat? Mohon petunjuknya ya Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa nusalli wa nusallim ala ashrafi al-anbiya'i wal mursalin. Ya. Yang muqarrar di dalam syariat bahwa kewajiban nafkah itu adalah kepada kedua orang tua kita. Kemudian apabila terjadi misalnya sebuah keluarga, ya, orang tuanya sudah tidak mampu untuk memberikan nafkah, ya. Sementara dalam keluarga tersebut ada kakak atau abang yang tertua yang mempunyai adik dan saudara-saudaranya, ya. Apakah kemudian terjadi perpindahan atau kemudian menjadi wajib, ya, bagi yang tertua untuk menafkahi saudara-saudaranya? Wallahu ta'ala alam. Sepanjang yang dijelaskan oleh para ulama bahwa nafkah itu menjadi wajib, ya, apabila terpenuhi 3 syarat, ya. Syarat yang pertama adalah bahwa yang akan dinafkahi itu memang kondisinya adalah fakir dan membutuhkan, tidak atau belum mampu bekerja menghasilkan nafkah untuk dirinya. Yang kedua, yang mau memberikan, ya, adalah orang yang memang mempunyai kecukupan untuk memenuhi apa yang wajib bagi dirinya, apa yang wajib bagi yang ditanggungnya. Mungkin dia sudah punya istri, sudah punya anak-anak, maka itu menjadi tanggung jawab baginya. Kemudian syarat yang ketiga bahwa yang akan menafkahi ini dalam ilmu waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam akan mewarisi dari orang yang akan dinafkahi itu, sebab ini adalah merupakan pengganti dari haknya, ya. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Sebagaimana kita bisa lihat, ya, pendapat-pendapat yang seperti itu misalnya di dalam kitab Al-Mughni, ya,
dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala tentang syarat-syarat tersebut, ya. Dan dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal yang mungkin, ya, bagi seseorang bertanya-tanya, maka demikianlah diatur, ya, syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Apabila seseorang memang karena ihsannya, ya, karena kebaikannya, ya, dia memberikan nafkah, dan kadang-kadang kita mendapatkan di sebagian orang, ya, sangat perhatian kepada keluarganya, maka tentu itu adalah bagian dari kebaikan. Bagian dari satu yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan insyaallah pahala, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal miskin shadaqah wa 'ala dzirrahim thintan shadaqah wasilah, rawahu Ahmad wa Tirmidzi, ya. Sedekah kepada orang yang miskin itu adalah sedekah, sedangkan sedekah kepada orang miskin membutuhkan dia dari kalangan orang-orang yang masih dalam lingkup kerabat atau satu rahim, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sintan, yaitu berfungsi sebagai sedekah, dan yang kedua berfungsi sebagai silah. Artinya kita kalau melakukan itu berarti kita sedang berbuat baik, ya, karena memberikan sedekah, dan dalam waktu yang sama kita juga mendapatkan pahala karena kita menyambung silaturahim dengan memberikan nafkah atau memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, seperti itu ya jawaban antum ya. Jadi bagus ya Ustadz ya dalam kesimpulannya. Baiklah Ustadz, pertanyaan berikut Ustadz dari hamba Allah di Riau atau Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nafi. Anak saya berumur 7 tahun Ustadz. Kemudian saya masukkan ke TPQ atau Taman Pendidikan Quran dekat sekolahnya. Sekolahnya qadarullah belum sunnah Ustadz, tapi Islam swasta gitu loh. Islam di yayasan swasta. Kemudian di TPQ atau Taman Pendidikan Quran itu diajarkan niat sholat. Lantas anak saya kalau di rumah saja itu nggak mau sholat dan nggak mau nurut. Bahkan sering berkelahi sesama adiknya gitu. Hanya hobinya itu nonton TV dan main HP saja. Qadarullah wa masyafa'al, katanya begitu. Kemudian tapi dimasukkan ke TPQ agar semangat belajarnya dan untuk sholatnya agar lebih rajin. Yang ingin saya tanyakan ya Ustadz, lantas saya harus apa agar anak saya ini cukup memberitahu yang benar atau melihat manfaatnya belajar di TPQ agar mereka semangat belajar di TPQ itu? Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil amin. Ya. Jadi belajar di TPQ, ya. Namun TPQ-nya bisa dikatakan, ya, masih belum ideal dalam pandangan penanya karena belum sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Sementara kalau di rumah dia berantem, kemudian bermain HP, mungkin nonton TV dan sebagainya. Ya. Ya. Yang pertama tentu kita harus menyadari bahwasanya tarbiyah itu tergantung diantaranya kepada 3 unsur yang sangat penting. Ya. Yang pertama adalah unsur lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Ya. TPQ dalam hal ini kita masukkan misalnya dalam unsur lingkungan masyarakat. Ya.
sebelum kita berbicara tentang lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, maka yang pertama kali adalah lingkungan keluarga. Karena di luar dia dalam waktu yang terbatas, ya. Tetap waktunya akan banyak di rumah, ya. Maka yang perlu dipersiapkan adalah apa yang ada di rumah. Ya, memang dalam hal ini alhamdulillah disadari juga sama penanya, dan insya Allah banyak di kalangan kaum muslimin. Kita sayangkan banyak di antara acara-acara TV yang nilai edukasinya sangat kecil, ya. Nilai pendidikan khususnya untuk anak-anak misalnya, ya, untuk bahkan remaja dan orang-orang yang sudah dewasa, ya, sangat tidak cukup, ya, sangat minim. Bahkan banyak juga di antara materi-materi siaran yang seringkali justru bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, ya. Nah, keluarga harus memperhatikan masalah tersebut. Nah, memang apa yang dilakukan, ya, adalah bagian dari usaha setelah yang pertama kita sebutkan, bahwa untuk memberikan alternatif, ya, memberikan alternatif dari hal yang kurang di keluarga itu sangat bagus diberangkatkan ke TPQ, yaitu tempat pembelajaran Al-Quran. Dan tidak ada yang keliru dari apa yang dilakukan dari sisi bahwa kita semuanya sebagai seorang muslim, anak-anak kita wajib untuk belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'un, ya, li ashabihi yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma di dalam kegiatan TPQ tadi ada kekurangan-kekurangan, ya. Tentu kita berupaya untuk mendapatkan yang terbaik, ya. Namun bila tidak ada yang terbaik, ya, maka kita mengambil yang madaratnya lebih sedikit, ya. Demikian di antara kaidah yang diajarkan kepada kita, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah, ya, kepada TPQ sehingga TPQ yang berada di dekat penanya diberikan kemudahan untuk mengikuti setelah Al-Quran adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi disebutkan tentang misalnya niat salat yang diajarkan, ya. Untuk anak seusia 7 tahun, wallahu taala alam, berarti dia adalah pada usia mumayyaz, ya. Dia sudah mendekati balik, ya. Selagi belum balik, yang paling penting adalah pembiasaan sholatnya, ya. Mungkin bacaannya dia belum hafal semua, mungkin di antara bacaan-bacaannya ada yang salah, ya. Tetapi yang paling penting adalah pembiasaan gerakan-gerakan sholatnya, ya, dan pembiasaan agar melakukan sholat pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan melaksanakan 5 waktu sholat yang telah diwajibkan bagi kaum muslimin. Pembiasaannya ke arah itu, ya. Kemudian mulailah untuk juga menjelaskan, karena sebentar lagi akan balik, ya, tentang pembenaran-pembenaran yang harus dilakukan. Jadi intinya adalah, ya, insya Allah ada maslahat mengikutkan pada TPQ dan kekurangan-kekurangannya tentu di setiap tempat ada. Itulah yang menjadi PR kita untuk juga mengkondisikan dalam lingkungan keluarga. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, seperti itu ya Ustaz, ya, nasihat dari antum, yaitu menghindari dari madarat yang kecil, ya Ustaz, ya, seperti ya madaratnya kecil, ya. Barakallahu fikum, semoga pemirsa bisa mengambil apa yang sudah disarankan oleh Ustaz Nafi Zainuddin. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Abu Kinan di Jakarta Selatan. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Apakah boleh memberi infak
untuk pembangunan atau sarana kegiatan belajar ke madrasah yang materi pendidikannya tercampur, ada materi umumnya dalam kurung materi dari Diknas Pendidikan Nasional dan materi diniyahnya yang tidak sunnah. Karena banyak dari siswanya yang masuk dalam golongan kurang mampu begitu Ustadz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Ya. Jadi pertanyaannya adalah memberikan infak untuk pembangunan sarana prasarana belajar di madrasah ya. Iya betul. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala afdali al-anbiya'i wal mursalin. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita semuanya insyaallah faham akan pentingnya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan ya. Bahwa seorang muslim ya, dengan melakukan tolong menolong sesungguhnya sedang menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ya, dalam masalah pertanyaan ini yaitu bagaimana memberikan pertolongan dalam bentuk sumbangan, dalam bentuk infak ya kepada sarana kegiatan belajar mengajar yang pendidikannya masih campur. Ya tentu kaidah di dalam masalah infak, di dalam masalah sedekah ini ya adalah yang paling penting dahulu yang kita utamakan. Kemudian yang paling dekat dengan kita. Makanya tadi kita sebutkan ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa orang yang memberikan sedekah kepada keluarganya, maka dia mendapatkan 2 pahala, yakni kepada kerabatnya, ya, yaitu sedekah dan sila. Jadi yang pertama kaidahnya di dalam hal ini adalah mana yang paling penting dan mana yang lebih dekat ya. Demikian pula dengan misalnya memberikan zakat ya, memberikan zakat misalnya dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka kemudian dikembalikan kepada orang-orang yang fakir di kalangan mereka. Artinya diambil di tempat tersebut dan dibagikan kepada mustahikin di tempat tersebut ya. Nah, ini kaidah yang pertama. Dalam hal yang ditanyakan, kalau kita mengetahui bahwa keberadaan sekolah tersebut penting dan umumnya sekolah itu penting ya. Ketimbang misalnya anak-anak ya tidak sekolah ya karena tidak mampu, kemudian di jalanan ya tidak melakukan sholat di jalan karena kehidupan di jalan yang tidak mendukungnya untuk sholat. Sementara kalau dia sekolah ya, dia sholat meskipun mungkin sholatnya belum ya 100% sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sebagian pemahamannya masih belum sesuai dengan apa yang masuk di dalam perkataan Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli misalnya dalam masalah salat. Ya, kemudian misalnya dia juga belajar materi-materi pelajaran umum. Ya, materi pelajaran umum ya adalah sesuatu yang baik apabila dimanfaatkan untuk kebaikan ya, untuk maslahat manusia, maslahat kaum muslimin, maslahat agama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itulah yang menjadi dasar pertimbangan. Jika kita melihat sisi manfaatnya itu besar, baik, maka itu adalah di antara kebaikan yang bisa kita lakukan. Wallahu taala alam. Masya Allah. Seperti itu Ustadz ya, menjadi skala prioritas ya maksudnya antum ya. Baiklah, barakallahu fikum Ustadz atas jawaban antum. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan bagi kita semua yang ada di sini. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Nur Asiyah
di Bekasi, Jawa Barat, Nur Asia. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nafi. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan, amin. Ustadz, bagaimana caranya ya Ustadz supaya saya bisa berbesar hati dengan melihat ibu saya yang memperlakukan saya itu berbeda dengan yang lainnya. Saya tahu saya tidak bisa memberikan uang kepada ibu saya, tetapi kadang saya suka sedih Ustaz atas perbedaan tersebut. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya. Tentu yang pertama ya, kita menasihatkan kepada ukhtuna fillah ya, untuk bersabar menghadapi orang tua dan terutama adalah ibu ya. Karena pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, man ahaqqun nas bi husni sahabati ya. Siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan muamalah yang terbaik dariku ya. Maka kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab ummuka, ibumu ya. Ditanya lagi ummuka, ibumu. Ditanya lagi ummuka, ibumu. Kemudian baru abuka, bapak ya. Berarti segala hal yang timbul dari orang tua kita dan kita merasa tidak enak, apalagi itu hanya berkaitan dengan masalah-masalah muamalah ya. Seandainya berkaitan dengan kaitannya keyakinan ya, berbeda dengan keyakinan kita misalnya ya, misalnya sampai orang berbeda agama dengan orang tuanya seperti Nabi Ibrahim. Pun Nabi Ibrahim menjadi contoh untuk bersabar di dalam masalah ini ya. Bersabar dalam arti mengajak ya, dan berusaha untuk benar-benar orang tuanya menjadi muslim. Dalam hal yang ditanyakan ini kaitannya dalam muamalah ya, tentu lebih ringan dari itu. Oleh karenanya nasihat yang pertama adalah hendaklah bersabar. Kemudian yang berikutnya, orang tua mungkin dalam satu waktu dia melihat bahwa yang bermanfaat untuknya adalah pemberian berupa materi ya. Meskipun dalam waktu yang panjang, insya Allah orang tua akan mengerti bahwa sesungguhnya pemberian berupa materi ya, bukanlah segala-galanya ya. Yang lebih berharga dari itu semuanya adalah akhlak sebagaimana tadi ditunjukkan di dalam hadis ya. Maka kita tetap berakhlak dengan sebaik-baiknya ya kepada ibu kita, dan insya Allah ya, dengan kita menunjukkan akhlak yang baik, apalagi misalnya ya kita menunjukkan bahwa saudara kita misalnya memberikan materi kepada ibu kita, kita sendiri belum bisa memberikan materi kepada ibu kita, maka kita puji saudara kita ya, karena pemberian tersebut di hadapan ibu kita untuk menunjukkan bahwasanya kita juga senang ya, bahwa pemberian tersebut insya Allah pemberian yang bermanfaat dan mungkin pada sebagian kasus sangat bermanfaat ya. Maka kita tunjukkan juga bahwa kita mempunyai rasa senang atas pemberian itu, dan itu insya Allah juga akan menjadikan kesan yang baik ya, pada ibu kita. Kemudian yang ketiga, kadang sampaikan wallahu ta'ala alam kepada ibu kita ya, bahwa kita minta maaf kepada ibu kita ya apabila ada salah kata, apabila ada salah perlakuan, apabila ada salah sikap. Kita juga minta maaf kalau belum bisa membantu dari sisi materi. Insya Allah suatu saat ketika Allah berikan kemudahan, kita juga akan memberikannya ya. Dengan seperti itu insya Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluluhkan hati ibu ya, dan insya Allah kemudian mulai bersikap lebih sesuai dengan syariat Islam
khususnya dari sisi keadilan antara anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Jadi gue, nasihat Rasulullah adalah ibumu baru ayahmu gitu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, selalu memberikan uzur kepada ibu. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikut dari Kulsum Ustaz. Dari Kulsum di Bandung, Jawa Barat. Dari Ibu Kulsum ya, yang Bandung, Jawa Barat, bertanya seperti ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nafi. Ustadz izin bertanya. Suami saya memiliki sebuah usaha Ustadz, usaha sampingan, dan alhamdulillah berkembang. Dari awal memiliki seseorang karyawan yang terpercaya. Karyawan ini bisa dibilang kaki tangan suami di usaha tersebut. Pertanyaannya adalah, suami berniat untuk memberangkatkan haji orang tuanya dan mertuanya atau orang tua anak. Tapi kemudian ada yang berkomentar bahwasannya yang lebih berhak untuk diberangkatkan haji itu karyawan suami anak, dikarenakan jasanya dibandingkan dengan mertua atau orang tua. Apakah benar demikian ya Ustadz? On penjelasannya. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kalau tadi pertanyaannya benar atau tidak benar, maka sepanjang pengetahuan kami tidak benar. Ya. Pendapat yang seperti itu. Kenapa tidak benar? Ya, karyawan itu sudah mempunyai hak dan kewajiban, dan pasti di awal sudah ada semacam akad, ya, semacam kesepakatan antara yang bekerja dan yang memberikan pekerjaan, ya. Apa hak dan kewajibannya, selagi sudah dipenuhi kewajiban dari sisi yang bekerja dan dipenuhi hak dari yang memberikan pekerjaan, maka telah terjadi satu kesepakatan yang baik, ya. Dan memang yang namanya usaha pasti akan memberikan keuntungan yang pada waktu tertentu, alhamdulillah, misalnya seperti tadi disifatkan, semakin baik, dan mestinya, ya, dalam hal ini mungkin, ya, akan menjadi pertimbangan buat yang memberikan pekerjaan untuk menambahkan hak yang akan diambil oleh yang bekerja, ya. Katakanlah itu hadiah, bonus, ya, katakanlah ditambah gajinya, ya, sesuai dengan kesepakatan baru, dan seterusnya, ya. Selama itu semuanya sudah dilakukan, maka itulah yang terjadi, karena al-muslimuna ala syurutihim, bahwa kaum muslimin itu menepati syarat dan ketentuan kesepakatan sebagaimana yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang memberikan pekerjaan dan yang bekerja, ya. Dan kebaikan seseorang, ya, untuk orang tuanya tidak didasarkan pada perkara tersebut, ya. Nah, ya, kebaikan seseorang kepada orang tua itu ada didasarkan pada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwasanya mertua itu adalah seperti orang tua, ya. Sekalipun mereka tidak memberikan apapun kepada kita, ya, selain bahwasanya mereka berdua adalah sebab kelahiran kita, mereka tetap berhak untuk mendapatkan ihsan secara nasyar'i. Maka sebuah kebaikan apabila, ya, ingin menghajikan kepada kedua orang tuanya, ingin menghajikan untuk kedua orang tuanya dan juga mertuanya, dan itu tidak tergantung kepada orang yang bekerja pada dirinya dan memberikan keuntungan atas usahanya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, seperti itu ya.
mertua seperti juga orang tua ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ini ada pertanyaan masuk via telepon. Coba kita sapa ini. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dari Bapak Umar di Jambi betul ya? Iya, dengan Bapak Umar di Jambi. Ya, silakan Bapak Umar. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begini Pak Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan. Bila di dalam suatu sholat berjamaah yang terdiri dari anak-anak dan juga orang dewasa, nah ketika zikir selepas sholat itu dikeraskan dan dilakukan secara berjamaah dengan alasannya agar anak-anak itu bisa mengikuti begitu Ustaz. Apakah yang demikian itu bisa dimaklumi Ustaz? Terima kasih. Ya, itu saja Bapak Umar. Terima kasih atas telepon ke Fatwa TV-nya. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, mengeraskan zikir dalam rangka ta'lim, ya, dalam rangka pembelajaran dibolehkan oleh para ulama, wallahu taala alam. Ya. Catatannya adalah memang digunakan untuk ta'lim atau pengajaran. Ya. Yang berikutnya ta'lim atau pembelajaran bisa diajarkan di luar ya waktu tersebut. Ya. Ada TPQ, ada madrasah diniyah, ada sekolah ya. Maka diajarkanlah kepada mereka di waktu-waktu tersebut untuk berzikir, sehingga saatnya mereka sholat di masjid mereka tinggal mempraktekannya. Dan pembelajaran di luar itu insya Allah akan lebih efektif dari sisi waktunya yang longgar, kejelasan suaranya ya, dan waktu yang cukup untuk memberikan guru ya kesempatan mengecek satu persatu ya, mengetes satu persatu, mengulang-ulang dan seterusnya ya. Jadi pembelajaran itu insya Allah lebih efektif ya. Jangan mengandalkan hanya pada zikir yang memang harus dilakukan setelah sholat dengan mengeraskan suara sebagai ta'lim untuk mereka ya. Yang berikutnya juga ingin saya sampaikan bahwa yang namanya ta'lim, yang namanya tadris, memberikan pembelajaran yang seperti itu tentu dengan target-target yang sudah direncanakan sebelumnya ya. Sebagai contoh misalnya mentargetkan ya dalam berapa hari ya, sebagai contoh faktual tentang pemberlakuan atau pelaksanaan zikir tersebut ya, sehingga tidak terus menerus ya dilakukan secara keras. Nantinya justru akan dipahami oleh anak-anak itu sebagai cara tersendiri, yaitu bahwa setelah sholat harus selalu bersama-sama berzikir dengan secara keras. Tapi kembali kepada apa yang saya katakan pertama, bahwa niat ta'lim, niat tadris maka dibolehkan oleh para ulama, wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Alhamdulillah seperti itu ya Ustaz ya, dalam rangka taklim ya masih diperbolehkan. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari website. Baik, dari Ibu Mela ini pertanyaannya seperti ini. Di Jawa Barat, Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Afwan izin bertanya. Ustaz, mohon nasihatnya dan pencerahannya. Terkadang kita menyimpan kekesalan dalam hati terhadap saudara kandung kita dikarenakan tidak sepaham dan sejalan dalam pemikiran. Terkadang pula suka memaksakan kehendak dan ketidakterbukaan dan lain-lain. Solusinya agar hubungan persaudaraan tetap harmonis sesuai syariat Islam itu tidak ada dengki atau hasad kesal sehingga saling ridho dan memaafkan satu sama lain, itu mohon bagaimana caranya secara syar'i. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, alhamdulillahirabbil alamin,
Salatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Ya. Di antaranya kita bisa belajar dari kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Apa yang terpenting adalah menjaga hati. Itu yang pertama memang. Ya. Karena dari sinilah semuanya bermula. Ya. Bahwa seseorang yang hatinya baik, insya Allah ya, akan baik dalam lisan dan sikapnya. Ya, seseorang yang hatinya bermasalah, maka segeralah dia fokus untuk memperbaiki apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan kepada kita tentang hal ini. Oleh karenanya, karena kejahatan saudara kita, ya, karena bukan kejahatan, kekurangan saudara kita, ya, karena tidak baiknya akhlak saudara kita, jangan menjadikan kita bergeser dari sikap yang mulia, ya. Karena memang ya dalam bermuamalah, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan, ya, alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum, ya, khairun minal ladzina lam yukhalitu an-nas wa lam yasbiru ala adahum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang bergaul dengan sesama dan sabar terhadap kekurangan-kekurangan mereka, terhadap apa yang timbul dari mereka, terhadap renak-renik pergaulan tersebut, ya, itu lebih baik, ya, daripada orang yang tidak bergaul dan tidak, ya, sabar terhadap mereka. Bagaimana dia mau sabar sedangkan dia tidak berada di dalam muamalah tersebut, ya. Jadi jangan membuat hati kita yang mulia bergeser. Ya, kemudian saya juga memberikan nasihat sebagaimana diminta oleh penanya, bahwa jalinlah komunikasi dengan baik. Ya. Jalinlah komunikasi dengan baik, dan memang kita seringkali harus mengatur kata-kata dan sikap berbicara. Ya. Itu lebih baik insya Allah daripada memendam sesuatu yang kadang-kadang di waktu-waktu tertentu akan menjadi ledakan-ledakan sikap yang tidak baik, ya. Tetapi berbicara atau membiasakan bicara dan komunikasi, insya Allah Taala itu akan lebih baik. Dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan jannah, ya, surga kepada seseorang yang alanal kalam, ya. Ya, jadi Allah menjanjikan surga kepada orang yang ad'amat ta'am, kemudian alanal kalam, kemudian wasalla bil laili wan nasu niyam. Jadi ada satu di antara sifat-sifat tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan alanal kalam, yaitu lembut di dalam berkata, ya. Ya, kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada saudara-saudara kita, tentu adalah kerugian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang namanya nyambung itu memang karena mereka memutuskan. Itu berarti dalam muamalah bersama keluarga atau bersama saudara sekalipun sering terjadi hal-hal kayak gitu. Maka jagalah hati dan tetap jagalah silaturahim. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, ya, seperti itu ya. Jadi berkata-kata yang baik, ya, intinya seperti ya, barakallahu fiikum Ustaz. Baiklah Ustaz, alhamdulillah dengan jawaban antum kepada Ibu Melia tadi, alhamdulillah mentuntaskan acara kita di sore hari ini Ustaz. Barakallahu fiikum atas waktu yang telah antum luangkan kepada kami semua di sini, dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk semoga bermanfaat bagi mereka yang sudah insya Allah akan kita kirim secara personal langsung kepada nomor WhatsApp mereka insya Allah. Baiklah, ditunggu ya pemirsa ya. Baik Ustaz,
Semoga Allah memudahkan antum dalam urusan antum dan juga dipermudah untuk bertemu kembali di Fatwa TV di pekan depan hari Selasa karena pertanyaannya banyak sekali. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup? Hayyakumullah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Ya pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas sudah acara kita di sore hari ini dan insya Allah kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah di pekan depan hari Selasa Tarbiyah Islamiyah live interaktif bersama Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. di pesantren, Pak? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur.